Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan di sini adalah by hook or by crook, artinya dengan cara apa saja. Grandmaster Alexander Toulouse adalah salah satu dari pemberani dan tak kenal takut. Dia paling berbahaya saat menyerang, namun juga banyak akal dalam bertahan. Namun dalam hal taktik turnamen, mungkin dia seharusnya mencoba untuk menumpulkan ambisi serangan Tal dengan memilih pembukaan yang lebih solid dan menyederhanakan posisi, sehingga serangan dapat dihentikan sejak awal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Botvinnik untuk membalas dendam terhadap Tal di pertandingan kejuaraan dunia. Namun Toulouse tidak menggunakan metode ini, ya, sehingga seolah-olah dia memancing harimau keluar dari sarangnya, seperti yang akan kita lihat di permainan berikut ini. Dalam pertandingan ini, ya, permainan ini, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kombinasi yang harmonis dari kuda di B5 dan gajah menteri putih, yang pada akhirnya diikuti oleh efek gabungan dari semua perwira putih. Variasi taktis serangan membutuhkan perhitungan yang tepat karena putih selalu mempertimbangkan posisi terbuka rajanya sendiri. Dalam permainan ini, Anda punya kesempatan yang bagus untuk melihat cara kerja mesin hitung seorang Grandmaster setaraf Michael Tal. Namun jangan lupa untuk mencari sendiri variasinya sebelum melanjutkan permainan ini. Baik, ini antara permainan Tal memegang bola putih melawan Toulouse. Michael Tal membuka dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, makan sama kuda F6, kuda C3, A6, gajah G5, E6, F4, menteri B6, menuju ke permainan yang sangat tajam dengan putih memberi pion beracun di B2. Putih melanjutkan dengan menteri D2, hitam makan benteng B1, menteri A3, E5. Tidak ada yang baru sejauh ini. Dengan pengorbanan bidak, putih telah memperoleh beberapa tempo dalam pengembangan, dan sekarang dia dapat mengambil inisiatif dengan berani melewati garis demarkasinya, yaitu baris batas tengah antara dia dengan lawannya. D makan E5. Jika kita melanjutkan dengan kuda FD7, maka F5, kuda makan E5, makan, lalu gajah E2, kuda BC6, makan sama pion, kuda E4, D5, rokade. Kuda nggak bisa dimakan, ya, karena ancaman menteri D8 skakmat. Menteri A4, gajah H5, raja D7, benteng F8, karena ancamannya setelah dimakan adalah kuda C5, menteri hitam kena garpu. Kita lanjutkan permainan aslinya dengan D makan E5. Di sini putih melanjutkan dengan F makan
E5, kuda D7, kemudian kuda E4, menteri makan A2. 2 tahun kemudian Toulouse bekerja keras mencari langkah yang terbaik selain menteri makan A2. Beliau menemukan langkah yang lebih bagus untuk hitam, yaitu dengan H6, bukan menteri makan H2 ya, tapi dengan H6. Dilanjutkan gajah H4, baru menteri makan A2, benteng B3, menteri A1, raja F2, menteri A4, gajah B5, makan gajah C5, makan kuda, baru menteri makan H4, G3, menteri ke D8 dengan keunggulan material bagi hitam. Kembali ke permainan, setelah hitam melangkah dengan menteri A makan A2, putih menjawab dengan benteng ke B3, menteri skak, raja F2, menteri A4. Lalu apa yang terjadi jika hitam tidak melangkahkan ke A4 menterinya, tapi melangkahkan gajahnya dengan gajah C5? Maka kuda makan C5, makan, lalu gajah B5, skak, sambil menggarpu menteri di A1. Dilanjutkan makan, skak, menteri raja E3, lalu kuda D2, menteri makan, dan putih menang. Kita lanjutkan permainan yang sesungguhnya. Setelah menteri A4 adalah gajah B5. Putih mendapat posisi menyerang yang mengancam. Dari pengorbanan ini, kuda sekarang bisa mencapai kotak B5 yang sangat terkenal dalam permainan Sisilia. A makan B5, kuda makan B5, F6. Jika hitam melangkahkan dengan kuda A6, maka kuda BD6 makan, dan posisi hitam sangat sulit. Sini putih bisa mencapai kemenangan dengan mudah. Kita lanjutkan. Setelah F6, putih melanjutkan dengan E makan F6, lalu hitam melanjutkan dengan G makan F6. Ada langkah menarik juga, bagaimana jika hitam melanjutkan dengan menteri E4 makan kuda. Maka di sini ada yang jelas F makan G7 ya. Ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama adalah gajah C5 skak, lalu putih melanjutkan dengan raja G3, menteri E5 skak, raja H3, menteri makan G7, kuda makan C7, raja F7, benteng F1, raja G8, lalu gajah H6. Ancam menteri sekaligus juga mengancam dengan benteng ke G3. Alternatif kedua, selain gajah C5, hitam melanjutkan dengan menteri F5. Di sini putih melanjutkan dengan tutup dengan benteng F3, skak, raja G3, menteri E5, raja 3, benteng G6, benteng E1. Di sini mengusir diagonal B8,
H2 agar supaya nanti kuda bisa ke C7 dengan ancaman skakmat. Dan di sini jelas hitam akan kalah. Kita lanjutkan setelah G makan F6 ya. Bukan menteri makan E4 tapi G makan F6, maka putih melanjutkan dengan benteng ke E1. Lalu dijawab dengan benteng A6. Makan skak raja F7, kemudian benteng F3. Angka bagus dari putih ya. Semua perwira putih diarahkan pada raja hitam yang istilah yang malang ya. Sekarang kalau menteri makan B5, maka jawaban putih adalah kuda D5, raja E8, dan kuda C7 skak. Menteri kena. Baik, kita lanjutkan. Setelah putih melanjutkan dengan benteng F3, hitam melanjutkan menteri H4 skak, raja F1, lalu E5. Jika hitam melanjutkan dengan menteri C4, maka raja G1, gajah C5, raja H1, menteri makan B5, kuda D5, skak, raja G6, benteng F6, raja H5, menteri H8, raja G4, dan benteng F4 skak mat. Kita lanjutkan partai sebenarnya setelah E5. Putih melanjutkan dengan menteri D5 skak, gajah E6, tutup dengan gajah, lalu kuda F ke D7 skak, raja G6. Jika raja melangkahkan ke E7, maka menteri C5, raja makan D7, benteng D1, lalu raja ke E8 dan kuda C7 skak mat. Kita lanjutkan setelah raja G6 ya, maka putih melanjutkan dengan kuda makan E5, raja G7, benteng G3 ya, maka sama menteri, lalu menteri makan B7. Jadi sebelum makan menteri hitam harus mengamankan menterinya dulu putih. Kuda D7 makan menteri G3, benteng B6, lalu menteri C7. Benteng hitam nggak berani makan kuda karena ancaman kuda makan D7. Gajah C5, kuda tetap dimakan. Gajah C4, benteng E2. Di sini hitam kehabisan waktu, kalah waktu, tapi secara posisi juga dia kalah.